Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya kelas 11? Semoga tetap dalam keadaan sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi yang sudah pernah dibahas sebelumnya, yaitu berkaitan dengan menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Ada 5 jenis ancaman. Di sini yang pertama adalah ancaman di bidang ideologi, yang kedua ancaman di bidang politik, yang ketiga adalah ancaman di bidang ekonomi, kemudian ancaman di bidang sosial budaya, dan yang terakhir adalah ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Untuk ideologi dan politik sudah kita bahas sebelumnya. Kali ini kita akan membahas ancaman di bidang ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Ancaman di bidang ekonomi. Ketika berbicara di era modern kali ini, di era modern seperti sekarang ini, ekonomi dalam suatu negara tidak dapat lagi berdiri sendiri. Sudah tidak mampu berdiri sendiri. Hal tersebut dikarenakan adanya pengaruh globalisasi. Adanya pengaruh globalisasi. Jadi negara sekarang sudah tidak dapat berdiri sendiri ketika berbicara ekonomi. Artinya kebijakan negara itu tidak ada yang tertutup lagi dari segala bentuk pengaruh kebijakan ekonomi negara lain. Jadi tidak terlepas, semuanya akan terpengaruhi oleh kebijakan-kebijakan ekonomi negara lain. Adanya globalisasi di bidang perekonomian inilah yang kemudian pada masanya nanti akan mengaburkan batas-batas wilayah, khususnya adalah batas-batas tidak akan menjadi hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa. Globalisasi perekonomian ini ketika sudah berbicara perkembangannya akan memiliki dampak positif dan dampak negatif. Jadi globalisasi ini ada dampak positif dan ada dampak negatif. Dampak positifnya yaitu terbukanya peluang masuknya berbagai produk dari dalam negeri ke pasar internasional, tentunya harus mampu bersaing secara kompetitif. Kemudian dampak negatifnya adalah akan banyak barang-barang atau produk-produk dari luar negeri masuk ke wilayah domestik atau masuk ke pasar Indonesia. Yang ini manakala produk-produk Indonesia tidak mampu bersaing, maka akan menyebabkan ketidakseimbangan ekonomi. Apalagi ketika era sekarang masyarakat kita lebih cenderung menyukai produk dari luar negeri. Hal inilah yang kemudian akan menjadi ancaman kedaulatan ekonomi negara. Hal ini akan menjadi suatu keuntungan tetapi akan sekaligus menjadi suatu ancaman. Ancaman yang tadi saya sampaikan adalah ancaman kedaulatan ekonomi suatu negara. Ada beberapa contoh ketika berbicara ancaman atau dampak negatif dari globalisasi. Yang pertama adalah masuknya berbagai produk yang berasal dari luar negeri, yang ketika berbicara globalisasi atau pasar bebas ini akan membanjiri Indonesia. Jadi barang-barang dari luar negeri akan memasuki ke Indonesia yang sudah tidak terhalang lagi oleh batas-batas wilayah suatu negara. Yang kedua, cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Kenapa demikian? Kenapa bisa dikatakan dikuasai oleh pihak asing? Hal tersebut dikarenakan semakin mudahnya orang asing untuk menanamkan investasinya, untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Yang ketiga adalah timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Jadi ketika berbicara persaingan bebas, ini berdampak pada pelaku ekonomi yang ada yang kalah dan ada yang menang. Pihak yang menang akan secara bebas dan leluasa untuk melakukan monopoli dagang, mampu menentukan, memutuskan, bahkan menetapkan harga sesuai dengan keinginan mereka. Sedangkan pihak yang kalah akan menjadi penonton, akan tertindas tentunya. Itu berbicara kesenjangan sosial yang terjadi. Kemudian yang keempat,
ketika berbicara ekonomi sektor rakyat yang diberikan subsidi akan semakin berkurang, koperasi tentunya akan sulit berkembang, penyerapan tenaga kerja akan berkurang, dan ini akan menyebabkan pengangguran dan meningkatnya kemiskinan. Hal tersebut karena pola padat karya yang biasanya ada di masyarakat Indonesia sudah mulai ditinggalkan, yang sudah mulai tidak ada, penyerapan tenaga kerjanya berkurang. Kemudian yang kelima adalah memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Artinya bahwa ini menjadi meredupnya pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang tentunya akan berdampak tidak stabilnya pertumbuhan ekonomi. Artinya ekonomi jangka pendeknya juga tidak akan stabil. Yang ketidakstabilan ekonomi jangka pendek ini akan mempengaruhi jangka panjang. Dari hal yang tadi sudah kita bahas, sebetulnya ketika berbicara Indonesia ini adalah mendasarkan ekonominya pada ekonomi kerakyatan yang berbasis koperasi, seperti apa yang sudah pernah dicanangkan oleh Muhammad Hatta. Ekonomi kerakyatan kita sebenarnya sangat menghindari yang pertama ada sistem private liberalism yang hanya menguntungkan pelaku ekonomi liberal. Yang kedua adalah sistem etatisme, dalam arti negara beserta aparatur negara bersifat dominan dan mematikan potensi daya kreasi unit-unit ekonomi di sektor negara, khususnya adalah yang berkepentingan untuk rakyat. Yang ketiga, pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat dan tentunya bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial. Itu berkaitan dengan ancaman di bidang ekonomi. Yang berikutnya adalah ancaman di bidang sosial budaya. Sosial budaya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Ancaman di bidang sosial merupakan ancaman yang berasal dari masyarakat. Masyarakat yang di sini dimaksudkan adalah sekelompok individu yang kemudian membentuk suatu sistem semi tertutup yang sebagian besar melakukan interaksi antara individu-individu yang satu dengan individu-individu yang lain dalam kelompok tersebut. Artinya mereka terbatas hanya pada kelompoknya sendiri. Ancaman di bidang budaya dibedakan menjadi dua, yaitu ancaman yang berasal dari dalam negeri dan ancaman yang berasal dari luar negeri. Ancaman dari dalam negeri yaitu ancaman yang ditimbulkan dari isu-isu kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, dan keterbelakangan. Isu ini merupakan titik pangkal dari berbagai permasalahan seperti separatisme, premanisme, kekerasan, teroris, dan berbagai bencana yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Isu-isu tersebut berdampak pada adanya ancaman persatuan dan kesatuan bangsa, patriotisme, dan nasionalisme. Kemudian yang kedua adalah ancaman dari luar. Ancaman dari luar itu timbul sebagai akibat pengaruh negatif dari globalisasi. Pengaruh negatif dari globalisasi itu sendiri diantaranya adalah munculnya gaya hidup konsumtif yang selalu mengonsumsi berbagai produk-produk yang berasal dari luar negeri. Artinya masyarakat kita cenderung menyukai produk asing ketimbang produk domestik. Yang kedua, munculnya sifat hedonisme. Sifat hedonisme di kalangan masyarakat Indonesia ini cenderung hanya ketika berbicara kenikmatan pribadi yang kemudian dianggap sebagai nilai yang tertinggi dalam hidup, sehingga melupakan kehidupan sosial bahwa di sekitarnya masih ada masyarakat yang lain. Yang ketiga, adanya sikap individualisme. Sikap individualisme ini adalah sikap yang mementingkan diri sendiri dan memandang kepentingan orang lain itu tidak bermakna. Artinya kepentingan pribadi itu lebih utama, tidak memikirkan kepentingan orang lain. Hal tersebut dapat terlihat dari timbulnya ketidakpedulian pada orang lain. Itu sudah cukup terlihat di sekitar kita. Kemudian yang keempat adalah munculnya gejala westernisasi. Westernisasi ini adalah merupakan suatu gaya hidup yang berkiblat pada budaya barat tanpa adanya akulturasi budaya, tanpa adanya penyesuaian antara budaya asing itu dengan budaya lokal. Misalkan seperti masyarakat kita yang meniru, jadi tidak menyesuaikan tapi meniru budaya barat yang sebenarnya bertentangan dengan budaya-budaya Indonesia atau adat timuran.
Contohnya cukup banyak di sekitar kita, kita bisa melihat di sekitar kita. Kemudian yang kelima, semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan setiakawanan sosial. Kemudian yang keenam, semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya bahwa masyarakat sudah tidak lagi mengedepankan norma aturan agama. Itu adalah ancaman di bidang sosial budaya. Kemudian yang terakhir adalah ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Biasanya ancaman pertahanan ini adalah ancaman yang berbentuk militer. Biasanya, meskipun tidak semua ancaman pertahanan keamanan itu dalam bentuk militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Bentuk-bentuk ancaman militer kurang lebihnya ada 6. Yang pertama adalah agresi atau invasi. Kemudian yang kedua adalah pelanggaran wilayah. Yang ketiga adalah pemberontakan bersenjata. Yang keempat adalah sabotase. Dan yang kelima adalah spionase. Dan keenam adalah aksi teror bersenjata. Ketika kita berbicara agresi ini adalah berupa penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan negara, kedaulatan wilayah, atau keselamatan segenap bangsa. Kemudian pelanggaran wilayah yang dimaksudkan itu bisa darat, laut, maupun udara. Tentunya yang dimaksud pelanggaran wilayah ini adalah merupakan tindakan atau perbuatan memasuki wilayah suatu negara yang berdaulat tanpa izin. Kemudian yang berikutnya adalah pemberontakan bersenjata. Pemberontakan bersenjata ini adalah merupakan sebuah proses atau cara atau perbuatan memberontak atau penentangan terhadap kekuasaan yang sah atau pemerintah yang berdaulat. Kemudian yang berikutnya adalah sabotase. Sabotase dilakukan untuk merusak instansi penting militer atau objek vital nasional dan dapat membahayakan keselamatan bangsa. Ini dikatakan sebagai sabotase. Kemudian yang kelima adalah spionase atau kita sering mendengar istilah spy atau mata-mata. Jadi spionase merupakan kegiatan dari intelijen yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi atau rahasia militer suatu negara. Kemudian yang keenam adalah aksi teror bersenjata. Aksi teror bersenjata ini dilakukan oleh jaringan terorisme baik internasional maupun domestik atau lokal, dan biasanya jaringan internasional yang bekerja sama dengan teroris dalam negeri yang berskala tinggi sehingga membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Itu adalah bentuk-bentuk ancaman militer. Saya rasa sudah cukup pembahasan kali ini, yaitu ancaman di bidang ekonomi, ancaman di bidang sosial budaya, dan ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Terima kasih, semoga bisa menambah wawasan kita. Tidak lupa kita tetap terus belajar, ikuti anjuran pemerintah karena di masa pandemi ini terapkan protokol. Sampai ketemu pada pembahasan materi berikutnya. Jangan lupa ikuti untuk kelanjutannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.